Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada mata kuliah pemberdayaan ekonomi ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada aspek kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek penting kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menciptakan government di suatu negara, hendaknya mampu menegakkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaan kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya, yakni masyarakat miskin, supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun. Secara ekonomis, jelas masyarakat miskin berada di batas atau di bawah ambang kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlakukan sebagai manusia wajar. Dan secara politis, masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di wilayahnya. Bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun. Menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintahan, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang selaras dan seimbang. Dan selama ini pun pemerintahan dan swasta berkolaborasi hanya untuk menanggung keuntungan personal atau sekelompok orang tanpa menghiraukan penderitaan kaum lemah. Model kemitraan dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu pemaknaan pendekatan dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk masyarakat. Adalah yang pertama datangnya ide, yaitu rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan datangnya dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan aktor-aktor masyarakat seperti tokoh masyarakat, kaum profesi, para ahli di bidang tertentu, ormas-ormas sebagai figur masyarakat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pembangunan dari pemerintah bersama rakyat oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Pemaknaan pendekatan ini adalah yang pertama, datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat pada hakikatnya masih merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, sehingga masih sangat kental intervensi pemerintah terhadap masyarakat. Karena pendekatan yang kedua ternyata masih belum efektif, maka dilontarkan pendekatan pembangunan yang ketiga. Pendekatan pembangunan yang ketiga ini sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah. Pemaknaan pendekatan ini adalah yang pertama, datangnya ide dan perencanaan pengembangan hendaknya dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Yang kedua, masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan fasilitasi pemerintah, baik berupa anggaran, tenaga ahli, teknologi, maupun yang lainnya. Yang ketiga, kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat di mana mereka tinggal. Pada posisi inilah pemerintah menjadi fasilitator dalam pembangunan. Akan tetapi, tipe kemitraan semacam ini juga masih mengalami kelemahan karena tetap membiarkan sektor swasta tidak memiliki tanggung jawab sosial. Seharusnya membiarkan sektor swasta untuk ikut kemitraan dalam pembangunan ini.
Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemerintah. Peran dalam pemberdayaannya yaitu formulasi dan penetapan polisi, implementasi monitoring, dan evaluasi mediasi. Bentuk output perannya yaitu kebijakan dalam bentuk politik, umum, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, dan penyelesaian sengketa. Fasilitasinya dapat berupa dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, maupun edukasi. Yang kedua yaitu pihak swasta. Peran dalam pemberdayaannya kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Bentuk output perannya meliputi konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah atau policy action implementasi, donatur, private investment, dan pemeliharaan. Fasilitasinya dapat berupa dana, alat, teknologi, tenaga ahli, dan sangat terampil. Yang ketiga yaitu masyarakat. Peran dalam pemberdayaannya yaitu berupa partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Bentuk output perannya meliputi saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan, policy action, dana swadaya, menjadi objek, partisipan, pelaku utama atau subjek, menghidupkan fungsi sosial, dan kontrol. Fasilitasinya dapat berupa tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih. Nah, dari 3 aktor yang sudah disebutkan sebelumnya, yang pertama itu ada pemerintah, di mana pemerintah ini lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan juga peran pengambilan keputusan. Ketika terjadi sengketa di dalam perjalanan pembangunan, maka diperlukan peran mediasi untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan dengan lancar. Seringkali swasta berbelok yang mulanya berpihak pada kepentingan kemaslahatan, kemudian berpihak pada kepentingan profitabilitas. Ketika hal ini dominan, maka kemitraan ini telah tercemar. Nah, pemerintah seharusnya segera melakukan langkah perbaikan dengan mencabut atau mengalihkan peran kepada badan swasta yang lain. Ada fasilitasi pendanaan di mana pemerintah ini biasanya berupa investasi publik dengan penyediaan sistem informasi yang baik dan program edukasi yang tepat. Nah, untuk menjaga kualitas hasil program, pemerintah itu sebaiknya mengadakan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan secara berkelanjutan. Dengan program yang dilakukan pemerintah periode ini seharusnya dapat dipelihara dan dimonitor oleh pemerintah yang berikutnya. Misalnya saja ketika suatu program sudah diterapkan, itu seharusnya pemerintah yang berikutnya itu dapat tetap merawat dan sehingga program itu tidak terbengkalai dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk yang kedua ada peran swasta, di mana swasta ini lebih banyak mengambil peran pada implementasi penentuan langkah bersama dengan masyarakat. Nah, ada lagi untuk swasta ini memonitoring dan mengevaluasi pihak swasta dengan memberi andil dalam pemeliharaan melalui proyek-proyek pemberdayaan. Nah, untuk yang ketiga ada peran masyarakat yang diberikan dalam bentuk kontribusi secara aktif, biasanya berupa partisipasi, baik itu dengan kritik, saran, ide, ataupun yang lainnya. Nah, karena tidak semua masyarakat mampu memberikan saran, ide, kritik, maka yang perlu dilakukan yakni dengan edukasi masyarakat. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, rasa keberatannya, dan permintaan tanpa dibebani ancaman atau paksaan. Yang kedua, memberikan informasi secara transparan dan fleksibel kepada masyarakat. Yang ketiga, adanya perlibatan masyarakat secara aktif. Peran lain masyarakat dapat
dilakukan dengan pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi masyarakat ini juga ikut menjaga program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat bermanfaat juga bagi mereka. Begitu. Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat miskin dipandang memiliki kelemahan atau ketidakberdayaan pada banyak segi. Berpedoman pada pernyataan ini, maka uraian berikut lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, maka Komite Penanggulangan Kemiskinan telah menyusun kegiatan dan sasaran kegiatan dengan memadukan 2 aktor, yaitu pemerintah serta swasta dalam sebuah kemitraan yang baik. Kontribusi pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan mempunyai banyak kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan yang berisi panduan dan manual, inisiatif daerah, koordinasi dengan departemen atau instansi, serta koordinasi dengan daerah dalam penyusunan strategi. Yang kedua, implementasi pemberdayaan yang berisi pengembangan kapasitas, pemberdayaan lokal, partisipasi pengangguran, serta reorientasi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan sektor swasta yang berisi koordinasi dalam strategi penanggulangan kemiskinan, serta partisipasi dalam penganggaran. Secara implisit, apa yang dapat ditangkap dari tabel tersebut belum memberikan penegasan terhadap peran apa yang dimainkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan di mana peran masyarakat tersebut ditempatkan. Sebaiknya dalam pemrograman sebuah kerjasama memunculkan potensi masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan. Pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat sebenarnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang. Pengalaman di Indonesia, masyarakat yang ada sudah mampu menggerakkan swadaya pembangunan. Ini sebenarnya merupakan fakta yang tidak boleh dinafikan. Nah, sekian presentasi singkat kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.